Halo guys, welcome back to my channel di Gager 263. Kembali lagi bersama saya di video ini. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan LNB combo untuk menjadikan sebuah antena TV digital. Dan bentuk antena digital saat ini menggunakan LNB combo seperti ini. Bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video yang saya update di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Seperti ini guys, cara saya menyambung kabel RG6. Di sini saya akan membuat atau menyambung F-male konektor yang nanti akan saya sambung pada LNB ini. Di sini juga saya menyediakan jumper kabel atau jumper kabel untuk LNB ini. Di LNB ini adalah LNB combo, jadi biasanya orang menggunakan untuk melok satelit untuk dua satelit sekaligus, di mana satelit C-band dan juga satelit KU-band. Setelah saya melakukan instalasi, saya sudah menyambung F-male konektor pada ke ujung kabel RG6 ini. Hasilnya sudah seperti ini guys. Jadi untuk menggunakan LNB seperti ini yang kita jadikan sebagai antena TV digital, maka di sini ada yang harus kita memodifikasi. Tetapi di sini saya tidak memodifikasi pada LNB ini. Saya cukup memodifikasi sedikit pada kabel RG6. Dan bentuk LNB seperti ini guys ya. Jadi di sini kalau kita melok satelit itu kita menggunakan dua satelit untuk satu receiver, tapi di sini karena saya menggunakan untuk antena TV digital, maka kita cukup menyambung satu kabel ke set-top box atau ke TV digital. Bahkan saya di sini menggunakan SatFinder ya. Namun kita harus menggunakan kabel jumper untuk LNB ini. Nah, tadi saya bilang saya memodif sedikit kabel RG6-nya, maka di sini yang saya lakukan ya, yaitu saya memotong lebih kurang dengan jarak 1 cm dan dari LNB ke sini yang saya sedang memotong ini sekitar 5 cm atau hitung mulai dari male konektornya ke sini itu sekitar 5 cm. Kalau lebih sedikit juga nggak apa-apa ya, tidak harus dengan ukuran 5 cm ya, biar lebih sedikit nggak apa-apa. Dan untuk kabel seperti ini kita bisa menyambungnya di dekat set-top box ya, kita memotongnya di sana, tetapi itu kurang baik atau kurang efektif. Jadi lebih baik itu kita memotongnya di sini, karena nanti dia akan kontak langsung dengan LNB-nya. Kenapa kita harus membuang kabel serabut ini? Kalau kita tidak membuang kabel serabut ini atau menyekatnya, maka kita tidak akan mendapat sinyal sedikit pun ya. Jadi pastikan untuk kabel serabut yang kita memotongnya di sini itu tidak ada satu helai pun yang tertinggal yang masih berhubungan dengan kabel sisanya di bagian atas ya. Jadi kita harus pisahkan sebersih mungkin, tidak ada yang tertinggal dan masih berhubungan dengan kabel-kabel yang di bagian atas. Dan nanti ini untuk kabel tembaganya saja yang masuk ke dalam LNB. Kabel serabutnya kita sekat di sini, namun pantulannya masih bisa bekerja sehingga bisa menormalkan sambungan kabel ke LNB ini. Saya mohon maaf ya sekiranya ada ucapan atau kata-kata saya yang
kurang menyenangkan atau ada saya tersalah ucap, saya mohon maaf. Saya harus benar-benar memastikan bahwa kabel serabut harus dipotong, tidak ada sehelai pun yang masih menyambung kabel di bagian atas. Namun untuk memotong ini kita harus secara hati-hati ya, kalau tidak nanti kabel tembaganya juga ikut terpotong. Nah, ini adalah kabel jumper yang nanti akan saya gunakan pada LNB ini. Jadi dengan menggunakan kabel jumper seperti ini, untuk LNB, KU band, dan C band ini bekerja sekaligus atau serentak. Jadi di KU band juga tetap bekerja dan di C band juga tetap bekerja. Dan cara instalasinya seperti ini guys. Kalau memang di luar sana sahabat punya cara lain untuk membuat antena TV digital dengan memanfaatkan LNB combo seperti ini, ya saya mohon maaf ya kalau memang saya punya kekurangan atau cara saya agak berlebihan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan untuk antena ini bisa dapat bekerja di tempat-tempat yang datarannya tinggi ataupun di tempat-tempat yang, maksud saya di bangunan-bangunan yang tinggi itu sangat sesuai sekali ya. Tapi kalau sahabat yang tinggal di pedesaan, di pegunungan, maka antena seperti ini tidak layak digunakan karena dia tidak dapat bekerja seperti yang kita harapkan. Dan untuk mencobanya dan sekaligus kita mengetahui apakah antena ini sudah bisa bekerja dengan normal atau tidak, apabila kita menyalakan Satfinder ini, nanti di layar monitor ada tertulis short antena, berarti antena ini kabelnya harus diperbaiki ulang. Kalau memang ada tulisan yang keluar di layar monitor Satfinder ini short antena. Tetapi kalau sekiranya tulisan itu enggak muncul, maka kabel yang kita instalasi ini benar-benar sudah pas. Dan untuk antena ini sudah bisa digunakan karena kabel yang saya instalasi di sini pada LNB ini memang sudah tepat. Oke, saya matikan dulu Satfindernya. Kemudian ini adalah holder antenanya ya. Di sini untuk holder LNB saya sambung pada bracket yang berlobang. Ini juga biasanya orang menggunakan untuk mengikat LNB sekaligus bisa menambahkan LNB KU band ataupun C band. Kalau kita men-tracking satelit lebih dari satu, maka kita membutuhkan bracket besi berlobang seperti ini. Dan untuk holder LNB ini juga kita bisa beli ya di Shopee ataupun di Lazada. Itu banyak dijual di sana. Tapi untuk menggunakan antena seperti ini hanya merupakan alternatif saja ya, bukan diharuskan atau diwajibkan ya. Kalau memang sahabat punya stok seperti ini, maksud saya LNB seperti ini, kalau tidak digunakan, apa salahnya kita mencoba untuk membuatnya menjadi antena TV digital. Tetapi kalau untuk membelinya agar bisa membuat antena digital seperti ini, saya harap jangan lakukan itu, karena membeli antena yang baru
itu jauh lebih murah berbanding beli LNB combo seperti ini karena ianya mahal. Jadi kalau sahabat memang punya stok ya syukur, kalau enggak ada ya enggak usah ya. Karena ini budgetnya agak besar sedikit, tidak murah. Dan di sini kenapa saya membuatnya? Karena saya memang punya stok seperti ini ya. Dan untuk LNB C-band yang biasa atau C-band yang biasa kemarin juga saya sudah membuat videonya, tetapi ini combo, jadi saya mau membuatnya juga. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Dan di sini saya akan menggunakan tripod sebagai tiang antena. Dengan cara memasangnya seperti ini, kemudian saya ikat menggunakan isolasi tape saja biar gampang. Dan di sini saya memasang LNB ini secara vertikal. Karena sudut 0 pada LNB ini mengarah ke atas, ke arah jam 12. Tapi membuat antena seperti ini tidak memerlukan itu semua. Cuma saya memasangnya dengan cara vertikal biar saya tahu dengan memasang dengan cara vertikal ini apakah sinyalnya bagaimana dan horizontalnya itu bagaimana. Makanya saya harus fokus ya pada satu arah, dan di sini saya pilih vertikal. Saya balut menggunakan isolasi tape aja biar tidak ribet. Dan untuk antena kali ini saya tidak mencobanya di atas dengan ketinggian 4 meter ataupun 8 meter. Saya cukup mencobanya di bawah dengan ketinggian lebih kurang 1,5 meter sampai 2,5 meter saja tingginya. Nah, bentuknya sudah seperti ini ya, antena untuk TV digital. Seperti saya katakan tadi bahwa antena ini tidak dapat bekerja jauh daripada tower pemancar. Untuk di tempat saya ini jarak dari tower pemancar ke tempat saya itu 10,5 atau 0,6 km saja. Jadi biar saya meletakkannya di ketinggian 1 sampai 2,5 meter itu ya wajar, bisa dapat menangkap siaran TV digital semuanya. Dan di sini sinyal yang saya dapat di sini sekitar 100% ya, dengan ketinggian segini bisa dapat sinyal untuk kedua frekuensi yang ada di tempat saya itu 100%, baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitasnya. Karena saya sudah mendapatkan sinyal yang cukup lumayan, maka saya langsung saja memperlihatkan kepada sahabat ini adalah hasil siaran TV yang ada di tempat saya. Kebetulan di tempat saya ini menggunakan dua frekuensi, yang satu pada channel 43 dengan frekuensi 650 MHz dan yang satu lagi di channel 47 dengan frekuensi yaitu 682 MHz. Dan untuk kesemua siaran yang ada di MyTV ini berjumlah 17 siaran dan 10 saluran radio. Namun di sini saya tidak scan radionya, maka yang kita bisa nonton di sini adalah siaran televisinya saja. Nah, bisa dibuktikannya saya mencoba antena ini dengan ketinggian lebih kurang 1,5 meter dari tanah.
Dan hasilnya sudah seperti ini ya, kabel jumpernya saya pasang seperti ini. Dan ini bisa dapat bekerja dengan sangat maksimal sekali. Melalui pembuktian tadi, sinyalnya mencapai 100% baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitasnya. Dan gambarnya juga lumayan bersih, suaranya jernih. Namun di sini saya tidak mengikut sertakan suara TV-nya karena untuk menghindari adanya klaim hak cipta atau pelanggaran hak cipta, maka suara TV-nya saya matikan. Dan untuk menggunakan TV digital ini, apabila kita mau menonton bola pada saat ini juga adalah gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Baik di TV digital Indonesia maupun di MyTV Malaysia semuanya gratis. Jadi enggak rugi ya kalau mau menonton siaran TV digital. Ya, berbeda dengan TV satelit ya. Kalau kita punya sendiri Kavision, maka Kavision tidak dapat hak siar untuk Piala Dunia Qatar 2022 ini, kecuali Next Parabola ya. Itu juga kita harus membelanjakan uang yang sangat mahal karena satu paket untuk Piala Dunia harganya sekitar 800-an ribu rupiah. Jadi ada baiknya kalau memang kita berkeinginan menonton TV digital, kalau enggak punya antena silakan buat dengan cara alternatif seperti saya buat kali ini. Kita akan buat secara DIY. Hasilnya juga lumayan bagus dengan menggunakan LNB combo, yaitu LNB C-band dan juga LNB KU-band. Harus diingat lagi ya bahwa antena ini tidak dapat bekerja dengan jarak yang jauh, apalagi sahabat yang tinggal di pegunungan ataupun di pedesaan, di pedalaman, maka antena ini tidak saya rekomendasikan, kecuali sahabat tinggal dekat dengan tower pemancar lebih kurang 20 km ke bawah, maka Anda bisa dapat menggunakan antena ini untuk menangkap siaran TV digital. Itu juga tempat atau lokasi sahabat itu berada di dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi tapi di belakang atau di balik bukit atau di lembah, itu memang sangat tidak saya rekomendasikan. Karena ini hanya untuk tempat-tempat yang dataran tinggi ataupun sahabat menghuni di rumah-rumah apartemen ataupun kondominium, atau memang lokasi sahabat itu langsung berada di atas bukit, maka dengan gampang sekali menggunakan antena seperti ini. Itu sangat bisa. Dengan jarak yang saya sebutkan tadi ya, minimal di bawah 20 km. Kalau lebih dari itu saya tidak tahu. Nah, hasilnya juga lumayan bagus, meskipun nanti saya akan mencopot jumper kabelnya ini dan saya hanya menggunakan untuk LNB C-band-nya saja juga, itu nanti hasilnya juga luar biasa ya. Sekarang saya akan copot dan kita akan lihat hasilnya dengan menggunakan kabel tunggal, tidak menggunakan kabel jumper ini. Nah, setelah saya cabut, maka antena ini bekerja hanya dengan satu LNB saja, yaitu C-band. Nah, juga lumayan ya. Tetapi saya akan sambung kembali ya jumper kabelnya biar enak begitu. Biar kualitas gambarnya itu lebih bagus. Kebetulan Satfinder ini adalah Satfinder combo dan juga sudah support Full HD, jadi gambarnya juga kayak di TV yang sudah Full HD. Kalau beda pun beda tipis. Nah, saya akan sambungkan kembali jumper kabelnya
biar acara TV-nya lebih aman ditonton atau dinonton. Kalau sahabat memang punya tiang yang tinggi, bisa sahabat tinggikan tiangnya. Kalau tidak juga biar di bawah aja ya. Tapi kalau lebih baik hasilnya itu antena ini harus menggunakan tiang yang tinggi. Minimal 4 meter atau bisa sampai dengan 6 atau 8 meter, itu lebih cantik lagi. Oke guys. Untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate di channel ini di waktu-waktu yang akan datang. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Salam santun.